Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kama warada fil hadis bihim turzaqun wa bihim tumtarun wa bihi turhamun. Dengan sebab mereka lah ya, kalian dibagi rizki, dihujani dan dikasihani, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kasir, jubbir, orang-orang yang wadi' ya, irtafa, orang-orang yang syani' ya, disutir, orang buruk ditutupi, tidak Allah buka. Itu karena bibarakat suhbatil fuqara. Orang-orang zalim halak, dan orang-orang yang mazalim, yang dizalimi irtafa'at, tertolong hukumannya itu adalah disebabkan mereka bihim turzaqun wa tumtarun ya. Itu ada hadis al-abdal fi ummati salasuna ya. Ada 30 dalam satu riwayat, bahkan dikatakan bihim taqumul ardu, bumi ada ini untuk mereka sebetulnya, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan pengadaan makhluk ini untuk mengenal Allah, ibadah, untuk takwa. Namun bintang-bintang itu dikenal di antara kegelapan ya. Maka sebenarnya kalau melihat akhlak ini, ketika kita ditakdirkan Allah ditempatkan menjadi orang baik, berada dalam lingkungan baik, berbuat baik, ya itu tidak sempat untuk berpikir melihat, apalagi merendahkan orang buruk ya, tidak berpikir itu, karena bersyukur Allah anugerahkan kepada kita ya, ketaatan, kebaikan, kemuliaan ya. Selebihnya adalah hikmah Allah ciptakan. Jika ada keburukan pada diri kita atau orang lain, adalah hikmah agar kita bersyukur melihat kepada orang. Jangankan menyadari hikmah ini ya, bahkan kepada rahmah pun tidak bersyukur. Jadi di sini dan di situ orang memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang jauh dari Allah dalam sholat, orang jauh dari Allah dalam taat ya. Maka ada ihtimalat ya, ada kemungkinan orang yang sedang maksiat ingat Allah, orang yang kesusahan ingat Allah. Itu sebetulnya etika suhbah. Namun karena pandangan yang sakit ya, yang materialistik ya, liberalistik gitu. Maka orang mengira orang soleh, maka kan kita sudah tahu tuh secara akidah, selain Nabi tidak maksum. Orang mengira bahwa wali itu nggak boleh punya salah, dan itu agama yang buruk sekali, sehingga putus asa orang mencari orang baik, malah nggak ada. Sama aja dengan kita sekarang itu, bukan hanya perlu belajar, perlu suhbah orang ini ya, perlu belajar malah ya. Itu barangkali orang belajar perlu lama untuk mengerti hikmah itu ya, kematangan itu. Orang sudah lama belajar ya. Beramalnya pun perlu lama juga tuh. Dakwah itu perlu. Maka dulu zaman itu syarat daripada ya, orang melaksanakan agama ini. Namun dengan suhbah fakhtasarat tariq gitu. Dengan suhbah, dengan etika-etikanya, maka jalan untuk mencapai kematangan lah, katakan kalau dalam pikiran, itu adalah bergaul dengan orang-orang saleh dengan etikanya yang benar dan logik secara syariat.
Syekh Sulaiman Al-Khudairi juga berkata, man arada an yu'tal khairal katsir falyusahib ahlal muraqabah. Jika kita ingin mendapatkan, diberi banyak ya, kebaikan-kebaikan, maka bersahabatlah dengan ahlul muraqabah yang senantiasa ibadah itu hanya diorientasikan untuk Allah. Itu muraqabah. Ya. Muraqabah itu sebetulnya maknanya orang yang berusaha, dia belum syuhud, tetapi dia berusaha untuk meluruskan, membetulkan ya, tujuan orientasi ibadah itu untuk Allah. Itu namanya ahlul muraqabah. Yang ngawasin itu Allah saja. Dia menjadikan pengawasnya itu Allah. Berarti kan orientasinya, tujuannya, arahnya itu mesti ke Allah. Kalau enggak, ya ingin dilihat orang al-luhuz atau wal-khuzuz. Dua itu. Memenuhi keinginan nafsu atau ingin diperhatikan orang. Itu kalau tidak dia berusaha untuk muraqabah. Ya, muraqabah itu bukan ada Allah yang mengawasi seperti ada CCTV yang bukan. Allah itu bukan yang kita sangka ada di luar, dia tidak bertempat. Tetapi lebih kepada sidqut tawajjuh, membetulkan kiblat hidup ini, motifnya dan juga tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum melihat tujuan itu, belum syuhud, maka prosesnya adalah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dan jika bergaul kepada mereka, maka semua konsep dan pemahaman atau mentalitasnya kita akan selalu masuk ke sistem berpikir mereka muraqabah itu. Itulah ahlul muraqabah. Ya. Nah, Sidi Ali Al-Khawas. وقال سيدي علي الخواص رحمه الله من أراد أن يكمل إيمانه وأن يحسن ظنه فليصاحب الأخيار. Orang yang imannya ingin sempurna, sangkanya ingin baik, mesti sahabatnya baik. Hendaklah bersahabat dengan orang baik. Ya, mesti bersahabat dengan orang baik. Jika tidak, maka sangkanya buruk. Dan imannya juga dhaif, qasar. Baik. وقال سيدي أفضل الدين رحمه الله عليك بالود في الله فقد ورد أن الله يقول لعبده يوم القيامة هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا. وقال أيضا من أراد أن يكون من أكابر أهل المقابر فليصاحب في الله. Nah, Sidi Afdaluddin mengatakan engkau mesti menjalin tali kasih karena Allah. Ya, karena ada hadis ya, yang menceritakan di hari kiamat nanti bahwa Allah berkata kepada seorang hamba, hal walaita li waliyan, apakah engkau mencintai waliku atau memusuhi waliku? Ya, ini hadis panjang, cuma ini dipenggal sedemikian rupa itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allah la yahdur. Ya. Di akhir daripada peristiwa itu, dan Allah akhirnya berkata kepada hamba tersebut, apakah engkau orang yang mencintai kekasihku atau sebaliknya membenci kekasihku? Itu ada pertanyaan itu ternyata di hari akhirat. Terakhir ketika orang tidak memiliki apa-apa, maka pertanyaan terakhir Allah yaitu, ya udah kamu ya, menjalin kasih tidak dengan wali-waliku? Ya. Ahlul ilm ya, itu aulia min aulia illa kana ya, terlepas dia itu mengamalkan atau tidak sebetulnya adabnya ya, kita diajarkan untuk belajarlah
kepada orang yang punya ilmu. Kalau dia tidak mengamalkan, ambil dan amalkanlah. Karena itu ilmu Allah, bukan ilmu. Ya. Ini umat Islam tidak punya etika suhbah. Dia pun salah menyalahkan Nabi Adam pula. Ya, kita salah ini kan karena warisan. Mana ada warisan? Nabi Adam tidak pernah berdosa. Ya. Tidak pernah tergoda oleh syaitan, tidak pernah. Ya. Apalagi di surga. Di surga itu kan tidak ada tidak ada baik buruknya, semua buruk, semua baik. Mana ada di situ ada keburukan. Ya. Perlu memahami ya lebih integral gitu akan maksud daripada din, daripada agama ini. Dan yang kemudian beliau berkata, barang siapa yang ingin dikubur nanti menjadi para pembesar, artinya orang-orang yang ya, mendapat tempat yang terang, penghormatan yang orang dikubur itu, kalau orang dia soleh, orang mukmin, itu kuburan menjadi lapang, dan kemudian ada karpet merah itu yang menuju kepada pintu surga, sehingga bau surga itu sudah berhembus ke dirinya dan menjadi nyaman. Sebaliknya kalau dia buruk, surga itu ya, ada jalanan yang cebrik gitu, menuju pintu neraka, dan bau bacin neraka itu sampai ke orang itu, dan sudah kuburan itu akan menjadi mengicut, mengecil, sehingga tulang rusuknya ya, remuk. Itu Allah ya. Karena menjadi ahli al-maqabir yang hina ya. Maka bersahabat saja dengan orang saleh, dengan etika suhbah itu, hanya melihat kepada kebaikan orang, sehingga kita mendapat kebaikan itu. Lihat orang-orang yang matang itu mesti adalah mereka hanya mengambil hal-hal yang positif dari orang lain. Itu orang-orang yang matang, dan itulah orang-orang yang beruntung ya. Dialah orang yang selalu positif terhadap lingkungan apapun, kepada apapun. Dan inilah hamba yang sebenarnya tidak ada urusan dengan orang lain ya. Kami pada mula-mula tarbiyah sering didengungkan di telinga ini bahwa ya, jangan ikut campur urusan orang, jangan memandang buruk orang ya. Itu seolah-olah merubah mentalitas ya, pergaulan hidup kepada di dalam agama ini. Itu sebetulnya yang dapat mengikat kuat persaudaraan, persatuan umat Islam itu. Orang di luar agama ini sangat mencium ya, seperti ada satu madar, satu poros gitu yang menarik orang Islam itu mesti bersatu kepada satu titik itu. Itu bukan di dalam ajaran fisik, tetapi di dalam kalbu ruh, karena ruh itu satu, tunggal. Jika tidak ada, maka perpecahan di dalam aktivitas agama ya. Itu sebab orang sufi tetap menggunakan istilah al-farq wal jama'. Al-farq wal jama'. Jika dia hanya melihat makhluk, tidak melihat hakikatnya, itu farq. Tapi kalau dia hanya murni melihat Allah saja, di atas ciptaannya, itu adalah jama' kepada Allah. Berarti dia betul-betul menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian konsep itu disebut wah itihad, itu fisik. Baik. Qultu yu'ayyiduhu ma hakahu al-Yafi'i fi kitabih Rawdul Rayahin an ba'd al-awliya'i annahu qala sa'altu Allah ta'ala an yuriyani maqamati ahli al-maqam fara'aytu fi laylatin min al-layali ka'anna al-qiyamata qad qamat wal qubur qad inshaqqat wa idan minhum an-na'imu 'ala as-sundus ومنهم النائم على الحرير والديباج ومنهم النائم على الريحان ومنهم النائم على السرر
ومنهم الضاحك ومنهم الباكي قال فقلت يا ربي لو شئت ساويت بينهم في الكرامة فنادى مناد من أهل القبور يا فلان هذه منازل الأعمال Allah. أما أصحاب السندس فهم أهل الخلق الحسن وأما أصحاب الحرير والديباج فهم الشهداء وأما أصحاب الريحان فهم الصائمون وأما أصحاب الضحك فهم التائبون وأما أصحاب البكاء فهم المذنبون وأما أصحاب المراتب فهم المتحابون في الله تعالى. Nah, Sidi Abduluddin juga berkata, la qultu yani Sidi Al-Imam Asy'arani. Ini didukung pernyataan ya, tentang jika engkau ingin menjadi pembesar ahli kubur, maka bersahabatlah karena Allah. Ya, bersahabat karena Allah itu adalah bersuhbah dengan etika yang benar. Bersuhbah hanya untuk mengambil nilai-nilai karakter-karakter yang baik, positif, menutup keburukan dan memaafkan kesalahan. Itu adalah etika pergaulan. Jika begitu melakukannya berarti dia bersuhbah karena Allah, karena ingin mendapatkan segala yang baik yang ada pada orang lain yang asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika betul dia melakukan suhbah itu, maka dia menjadi ketika wafat dikubur dia menjadi para pembesar. Ini disokong, didukung oleh apa yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Yafi'i dalam kitabnya Raudhur Rayyahin. Ya, dari sebagian aulia berkata bahwasanya aku memohon kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepadaku kedudukan orang ahli kubur, kedudukan ahli kubur. Maka di suatu malam ya, dia memimpi dalam tidurnya seolah-olah terjadi kiamat. Ya. Fara'aitu fi lailatin minal layali ka'anna al-qiyamah qad qamat. Dia bermimpi untuk terjadi kiamat. Dan kubur terbuka dalam mimpinya. Nah, tiba-tiba di antara penghuni kubur itu ada yang tidur di atas sundus. Apa sundus itu? Sutra yang halus, yang lembut ya. Satu, yang kedua, ada yang tidur di atas sutra dan dibaj. Ya, dibaj itu sutra juga brokat, kalau kata kita ada kain broket gitu. Ya. Gelarannya itulah. Dan ada orang yang tidur di atas raihan atau rihan, ya. Wewangiannya yang indah. Ada yang tidur di atas surur. Surur ini jamak sarir ya. Tidur di atas dipan-dipannya, singgah sana. Di antara mereka ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang menangis. Ya, maka aku berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, padahal Engkau mampu ya untuk menyamakan mereka dalam pemuliaan itu. Ya, tetapi kenapa itu jadi berbeda-beda? Maka ada seruan ya, dari ahli kubur, ada yang menjelaskan dari ahli kubur, ya fulan hadhihi manazilul a'mal. Ya, berbeda-beda kedudukan itu karena berbeda juga kedudukan amalnya. Ya, diterangkan bahwasanya yang tidur di atas sundus itu orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Dan orang yang tidur di atas harir dan dibaj, mereka adalah orang yang mati syahid. Ya. Dan mereka yang tidur di atas raihan, mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Ya. Adapun orang yang tertawa tadi adalah orang yang bertaubat. Gembira rupanya orang yang bertaubat di kuburannya. Adapun yang menangis orang yang berdosa. Nah, kemudian ashabul maratib, yaitu ahli surur, ahlas surur, maka disebut ahli maratib. Ahli maratib ini orang yang mempunyai tempat gelaran semuanya ada, gitu. Maka dikatakan surur itu, katakan tempat tidur.
Jadi dia mempunyai tempat tidur syuhada, tempat tidur shaimun, tempat tidur khuluqul hasan, tempat tidur orang yang ketawa-ketawa tadi. Siapa? Fahum al-mutahabbuna bila orang yang menjalin cinta kepada sesama umat ini karena Allah. Itu dapat surur, maka dikatakan al-maratib. Ya. Maratib itu surur. Ya. Artinya hamparan-hamparan yang dimiliki oleh orang lain dimiliki orang yang menjalin cinta ya, kepada sesama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kan ada surur itu kan di dalam Al-Quran, ala sururi mutaqabilin, apa, wa naza'na min sudurihim min ghillin ikhwana. Ya. Kemudian ala sururi mutaqabilin, seorang yang telah dicabut oleh Allah dari dadanya itu segala kedengkian ya, demi persaudaraan. Orang yang seperti itu nanti di akhirat dia ala sururin mutaqabilin, itu kan makna mahabbah ayat itu. Inilah ahli maratib ini, dia punya surur ya, ala sururin mutaqabilin. Itu orang yang memang sudah dicabut di dadanya oleh Allah itu ya, kebencian untuk menjalin persaudaraan, kasih, persahabatan karena Allah. Maka dia punya gelaran yang banyak, gelaran hamparan ya, tempat tidur yang banyak. Allah na'am. Qala al-Yafi'i hakadha dzukira fil asli alladhi naqaltu minhu a'ni fassara ashab al-maratib walau lam yataqaddam lil maratib dhikrun wa taqaddama dhikru as-surri wa lam yufassir ashabaha ba'du minhum fala'allahu arada bil maratib as-surra al-mutaqaddima dhikruha lianna haqiqat al-maratib hiya al-manasib asy-syarifah wal maqamat al-'aliyah al-munifah wa la shakka anna ashab as-surri ashrafu martabatan wa a'la manzilatan mimman 'ala al-ardi wa in kana ahlu al-ardi 'ala al-hariri wa ghairihi مع أن السرور المذكورة المعدة للإكرام لا تخلو من الفرش العزيزة غالبا وإن لم تذكر معها كما قال الله تعالى إخوانا على سرر متقابلين فلم يذكر سبحانه الفرش في هذه الآية ومعلوم أن السرور المذكورة عليها الفرش المذكورة في آية النفار وإذا قال قائل جلس الملك على سريره وجلسنا عنده علم من ذلك شيئان أحدهما أن السرير مفروش والثاني أن الملك إنما جلس على السرير ليرتفع على من عنده برفعة المجلس مع رفعة المملكة ولا يرضى أن يجلس معه على السرير غيره. Ada wa furushim marfu'ah, itu sama dengan al-surur, mungkin berbeda karena ada perbedaan tingkatan. Kenapa pakai surur, kenapa pakai furush? Gitu. Al-Imam Yafi'i mengatakan meskipun di asalnya yang dinukil oleh beliau itu ya tidak disebut yang lain begitu sebutannya ya, bahwasanya ashabul maratib ya ditafsirkan kepada al-ashabul maratib ditafsirkan kepada ahli surur, na'im ala surur, meskipun tidak disebut ya. Nah, kenapa? Karena maksud daripada maratib adalah as-surur. Itu. Karena hakikatnya maratib itu adalah manasib syarifah. Maratib kan martabah. Ya, memang orang Arab nyebut dipan itu kalau tidak sarir martabah dia menyebutnya. Kita beli ke pasar itu nyari apa? Martabah itu ya dipan itu martabah. Atau bahkan sarir itu kurang dikenal. Sarir, martabah, martabah gitu. Sarir itu terlalu Quran mungkin bahasanya. Kalau martabah kan memang bahasa Arab. Ya. Martabah. Artinya ya, tidak ada lain tafsirannya memang. Ya. An-na'im ala surur itu yang dimaksud adalah ashabul maratib. Begitulah teksnya ya, begitulah saya tukil kata Imam Al-Yafi'i itu. Ya, artinya hakikat al-maratib itu orang yang punya manasib syarifah, maqamat al-aliyah, al-munifah yani rafi'ah. Nah, maka ashabus surur asyraf martabah, lebih
martabah yang paling mulia. A'la manzilah. Ya. Seolah-olah mereka ada yang duduk di harir dan lain-lain, tetapi surur itu memang paling tinggi sudah. Kenapa? Karena surur mesti maknanya juga furush. Ya. Hamparan yang jarang gitu yang ya. Nah, maka meskipun di ayat ini ikhwanan ala sururim mutaqabilin tidak ada itu furush, tetapi di ayat lain ada. Allah sebut fi ayatin ukhar furushim marfu'ah. Ya. Ada. Nah, itu sebab surur atau sarir, jika dikatakan bahwa raja duduk di atas sarirnya, itu mesti punya dua makna. Bahwa sarir adalah mafrush. Sarir adalah yang sudah dihampar, digelar itu. Nah, kedua, orang yang duduk di atas sarir, raja yang duduk di atas sarir itu agar tinggi. Ala surur itu maksudnya tinggi. Ya, tempat tinggal yang tinggi, yang tidak boleh ada orang lain yang duduk bersama dia di situ paling tinggi. Itulah ya, an-naim ala surur yani alal maratibil aliyah wa purushin marfu'ah. Gitu. Taib. Wa qala فعلى هذا يكون المتحابون في الله أفضل من سائر المذكورين في هذه الحكاية. Allah. وقد ورد حديث الترمذي الصحيح قال الله تعالى المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. فقد ظهر من هذا الحديث ما يؤيد المنام المذكور أنهم أصحاب المراتب وناهيك بها من مراتب وأكرم بها من مناصب احتوت على شرف جل قدره وعظم فخره مع ما لهم من السلسبيل كذا في الأصل السلسبيل الأهنى والجمال الأسنى والنعيم المقيم في جوار المولى الكريم. وأما ذكر السرر في المنام المذكور وذكر منابر النور في الحديث المشهور فليس بينهما تناقض ولا قاطع مذكور. فالمنابر تكون في القيامة والسرور تكون في القبور كما روي في المنام المذكور. انتهى كلام اليافعي رحمه الله تعالى. والآثار في فضل المتحابين في الله كثيرا وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. Nah, memang ada dalam hadis At-Tirmidzi, Allah berfirman, orang yang saling mencintai karena keperkasaan Allah itu mereka mendapatkan manabir, katanya, mimbar-mimbar. Itu pun menunjukkan makan murtafa, kedudukan yang tinggi maksudnya. Yang orang melihat dari bawah betapa dia dimuliakan oleh Allah, ya, didudukan Allah di tempat yang mulia. Terbuat dari cahaya yang semua iri kepada mereka, baik para anbiya dan para syuhada. Dari zahir hadis ini kelihatan bertentangan dengan apa? Dengan tentang orang yang manam tadi itu, orang yang tidur di atas ini, di atas itu, atau yang khususnya orang yang mutahabbuna fillah itu an-naim ala surur di atas, sedangkan ini alal manabir. Ya. Yang ala surur tadi dikatakan ahlul maratib, sama. Ya. Cukup bahwa makna maratib itu adalah kedudukan yang paling mulia, mengandung ya, di dalam itu kemuliaan ya, dan keagungan dan kebanggaan. Di samping mereka mempunyai salsabil, begitu dalam asalnya disebut asal sabil, yang menyenangkan ya, keindahan yang yang luhur itu, nikmat yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun katanya perbedaannya, kenapa yang dalam mimpi itu disebut surur misalnya, kemudian di Al-Qur'an disebut juga sururun marfu'ah, ya, ahlul maratib itu. Sedangkan ada hadis ini disebut manabir, itu falaisa bainahuma tanaqud. Tidak ada pertentangan. Ya, karena manabir ini hadisnya adalah takunu fil qiyamah, nanti ketika kiamat. Tetapi ketika dikubur dia naim alas surur. Ya, tetap dikubur dan di hari kiamat, di hari hisab. Ya, itu adalah orang-orang yang mutahabbuna fillah au fi jalalillah, mereka mempunyai kedudukan yang luhur. Ketika
Di hari kiamat itu kan di padang mahsyar ya, ketika apa? Ketika orang dihisab, orang yang menjalin cinta karena Allah ini dia malah duduk di tempat yang tinggi melihat orang dihisab. Gitu. Dan ente duduk situ, saksikan orang dihisab. Karena orang jika sudah mencintai orang karena Allah, maka tidak pernah menghisab orang itu. Dia menghisab Allah aja. Kullu min af'alihi wa sifatih. Bagaimana Allah menghisabnya? Maka itu sebab ya, dikatakan orang yang mengimani Allah ya, sudah ihtisab ya, sudah semuanya karena Allah ya, mereka adalah orang yang yang terbebas daripada hisab ya, yaumul hisab. Dan kemudian tentang asar masih tadi ini kan perkataan-perkataan para sahabat, para aulia, para tabi'in itu banyak lagi. Tapi ini cukup, walhamdulillahirabbil alamin. Taib al-faslu tsani, kita masuk kepada pasal keduanya. Kita berhenti di 5 kurang nanti. Atau setengah 5 boleh kita berhenti. Taib al-faslu tsani, na'am. Fi dzikri syai'in min huquqis suhbah. Kalau tadi ini bab pertama adalah berbicara tentang keutamaan, sekarang hak. Ya, hak artinya kewajiban yang mesti kita penuhi kepada orang lain, kita sebagai umat. Setiap orang itu orang lain bagi yang lain ya. Apabila seorang melaksanakan haknya, menunaikan haknya, berarti dia melaksanakan kewajibannya dan satu sama lain. Jika demikian maka terjadilah suhbah yang betul. Maka apa haknya? Baik. Ya'lam waffaqani Allah wa iyyaka ila ma yuhib anna huquq as-suhbati katsira walakin nadhkur laka jumlatan min al-huquq allati la budda minha fi tariq al-'ishrati wal mukhalata wa'lam aidan anna al-mashayikh qad hathu 'ala al-i'tina'i bi huquq al-ikhwan wa qalu man dayya'a huquq ikhwanihi ibtalahu Allah ta'ala bi tadyi'i huquqihi وإذا ابتلى الله عبدا بذلك مقتا وإذا مقت الله عبدا طرحه في النار إذا علمت ذلك فقل وبالله التوفيق من حق الأخ على الأخ أن يتعامى عن عيوبه فقد قال المشايخ من نظر إلى عيوب الناس قل نفعه وخرب قلبه وقالوا إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس خبيرا بها فاعلموا أنه قد مكر به. Nah, hak suhbah itu banyak sekali kata Imam Sya'rani. Yang kami sebut di sini adalah hak-hak yang harus dipenuhi ya dalam pergaulan itu, dalam persahabatan itu. Ini yang paling yang penting. Ya. Yang penting-penting itu bukan sedikit, banyak juga yang penting-penting itu. Ya. Dan beliau mengatakan bahwasanya para masyayikh ya, di madrasahnya masing-masing itu menganjurkan sangat untuk memelihara, ya, memperhatikan hak saudaranya itu. Ya. Sehingga mereka berkata begini, barang siapa yang menyia-nyiakan hak saudaranya, Allah akan uji dia dengan hilangnya hak dirinya sendiri. Ya. Maka jika Allah menimpahkan bala kepada seorang hamba, maka berarti Allah tidak menyukainya, membencinya. Jika Allah telah membencinya, berarti Allah akan mencampakkan dia pada nerakanya. Maka jika sudah mengerti ini, kata Imam Sya'rani, ya, maka aku akan mengatakan hak persaudaraan ini, persahabatan ini. Yang pertama beliau mengatakan hak satu saudara yang satu dengan yang lain, an yata'ama an uyubih, menutup mata dari aibnya. Barang siapa yang melihat
orang ya, uyubnya yang dilihat, yang dipandang, yang dinilai, yang diposisikan itu uyubnya saja. Waalaikumsalam. Qalla naf'uh. Ya. Maka sedikit sekali manfaatnya. Bahkan hatinya akan rusak. Ya. Nah. Dan mereka berkata juga, jika engkau melihat ada orang yang muwakkal bi'uyubin nas, arti muwakkal ini masyghul, ya, maula, ya, orang yang sibuk dengan aib orang, ya, bahkan dikatakan itu khabiran biha. Kalau sudah menjelaskan aib orang itu seperti sudah melakukan observasi lah, penelitian begitu, bahwa pasti itu salah. Padahal belum tentu. Makanya ya, kita selalu dianjurkan jika melihat orang lain salah, berikan alasan 1000 alasan. Karena tidak mungkin orang melakukan sesuatu itu tanpa alasan. Tapi kalau kita yang salah, jangan beralas-alasan. Ya. Ini kalau kita yang salah, wah itu 1000 alasan itu. Tinjauan psikologi, tinjauan sosiologi, tinjauan apalagi ya, geografi, ya. Tapi kalau orang lain salah, enggak perlu beralasan. Nah ini hilang itu hak ukhuwah, itu hak suhbah. Ya. Nah orang rusak untuk mengambil kebaikan orang, manfaat orang dalam suhbah karena tidak menunaikan haknya. Dia ingin orang yang disuhbah itu benar, itu pun benar menurut mentalnya yang rendah, ya, bukan menurut hakikat kebenaran itu. Lihat dalam kehidupan umum lah, secara nasional katakan, orang-orang yang hanya menjalani agama secara tekstual itu susah untuk menerima kekurangan orang lain. Berisik itu di YouTube, di Twitter, di mana itu. Tapi mereka yang memang beragama diambil dari suhbah, punya toleran yang tiada batas itu. Ya. Orang sufi dengan iblis saja toleransinya tinggi. Ya. Tapi dengan nafsu dia tidak ada toleransi. Artinya bahwa semua yang Allah ciptakan menjadi lawan, yang menjadi lawan kebaikan adalah hikmah. Fa'lamu annahu qad mukira bihi. Ya, ketahuilah bahwa dia sedang mukir, diperdaya, ditipu. Ya. Yang dianggap terima padahal ditolak, yang dianggap baik padahal buruk. Ya. Itu mukirabi. Nah, ini dijelaskan lagi. وقالوا من علامات الاستدراج للعبد نظره في عيوب الناس وعماه عن عيوب نفسه. Nah, ini ciri istidraj. Ya, dia fokusnya melihat aib orang saja, aib diri itu nggak ada. Itu dia merasa bahwa dia baik saja tuh, mukirabih, ya, aman saja, sehingga dia nggak merasa kalau Allah nggak suka tuh aman. Rasulullah SAW berada di dalam rumah Sayyidatuna Aisyah di luar hujan, kilat petir geledek luar biasa di luar. Rasulullah merah mukanya seperti orang ketakutan dan tidak tenang, duduk berdiri tidak, nanti duduk berdiri berjalan, duduk berdiri berjalan, duduk. Sayyidah Aisyah memperhatikan, kenapa engkau tenang-tenang saja, kan begitu kata Sayyidah. Engkau ini orang yang diampunkan oleh Allah, sudah apapun yang terjadi engkau itu diampunkan. Nabi jawabnya, aku takut apa yang terjadi di luar itu pertanda bahwa Allah bendu dengan saya. Kita ini terbahak-bahak melihat tsunami, melihat banjir, melihat, malah mikirnya, oh itulah di sana ada orang maksiat. Nah, itu. Nah ini hak suhbah itu, ya,
yang tidak ada. Maka itu istidraj. Bukan itu orang bener banget itu. Itu istidraj. Sibuk kepada kekurangan orang, kecacatan orang, tapi kecacatan dia tidak. Itulah muki robi. Nah, وقالوا ما رأينا شيئا أحبط للأعمال ولا أفسد للقلوب ولا أسرع في هلاك العبد ولا أقرب من المقت ولا ألزم للمحجة الرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد عيوب نفسه ونظره في عيوب الناس ومن حق الأخ عن الأخ أن يحمل ما يراه منه على وجه من التأويل جميل ما أمكنه فإن لم يجد تأويلا رجع على نفسه باللوم. Nah, yang di atas dikatakan bahwa mereka mengatakan para masyayikh sufi ini, ya, saya tidak melihat bahwa ada sesuatu yang dapat merusak segala amal kebaikan seseorang, bahkan merusak hati-hati mereka. Bahkan tidak ada sesuatu yang lebih cepat menghancurkan kehidupan seseorang, sehingga dia tidak mendapat manfaat dari apapun, tidak dapat membangun spiritualnya dari apapun. Ya, yang lebih cepat itu menghancurkan, bahkan juga lebih dekat membuat marah Allah itu datang kepadanya. Ya. Dan bahkan lebih mudah dia itu lebih lazim, ya, lebih erat gitu, dengan tanda ria, ujub, riyasah, ya. Dari mana yang dia lihat itu? Dari sedikitnya orang mengetahui uyub dirinya, tetapi melihat aib orang itu mudah. Mental seperti ini amalnya cepat hilang, hatinya cepat rusak, ya. Bahkan kehidupan sosialnya pun cepat hancur dan cepat juga membawa murka Allah. Ya, karena agama sebetulnya dari zaman Nabi Adam sampai hari ini agama itu sama. Untuk apa? Untuk taqdisud dayyan, mensucikan Tuhan. Jalannya antariqi karamatil insan. Udah, ikramil insan, ikhtiramil insan, memuliakan manusia, artinya menanamkan dan mengembangkan sifat-sifat kemanusiaan. Mungkin orang sufi yang berteriak mengatakan al-insaniyah qoblal islamiyah. Ya. Secara hakikat sebetulnya bukan insaniyah, tapi robbaniyah. Ya. Nah, ini yang terjadi pada kita. Kenapa kita mudah kehilangan petunjuk, seolah-olah Allah tidak membangun jiwa kita sebagai upah dari amal kita, ya. Bahkan orang sufi positif, artinya dia husnuzannya kepada Allah, ya. Ketika dia beramal, dia tidak merasa amalnya diterima. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau amalku tidak diterima karena banyak taksir, ya, maka berarti aku akan, ya, mendapat adamul qabul, mendapat penolakan dari Allah. Paling kurang berilah aku pahala karena kesedihanku, ya, atas tidak diterimanya amalku. Ya, karena tidak percaya kalau perbuatan baik itu adalah dari dia, itu anugerah Allah. Bagaimana dia mau mengaku? Kalau gitu balaslah, ya, penderitaan, kesedihan saya karena saya tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa. Bagaimana mau melihat orang lain itu buruk jika dia sudah, ya, menjadi ahlillah? Baik. Maka yang kedua, hak saudara kita ke atas yang lain itu memberikan alternatif apa yang dilihatnya kepada saudaranya itu, ya, itu ditakwilkan, alternatif kepada takwil yang lain, yang lebih yang baik kalau mungkin. Kalau tidak dapat kita takwilkan, ini kenapa saudara kita melakukan
takwilkan. Kalau tidak mampu kita takwilkan, unzur ila uyubi nafsik. Berarti ada yang salah di dalam diri kita. Masa sih kita tidak mengerti sebagai manusia kenapa orang melakukan kesalahan? Kita malaikat. Malaikat itu orang yang diciptakan dari kebaikan, bukan dari keburukan. Bahan-bahan keburukan itu tidak diciptakan karena dia dari nur, bukan dari lawannya yaitu nar. Ya. Maka malaikat hidup, tumbuh hidup tidak mengerti keburukan. Seperti Nabi Adam ketika di surga kan nggak ngerti keburukan, nggak punya pengalaman nih. Bagaimana iblis bisa menggodanya? Mau di akhirat baru hidup, nggak punya pengalaman buruk, bagaimana tahu kalau iblis itu buruk? Maka dia berbaik sangka. Nah, iblislah orang yang ditajalikan oleh dusta itu. Maka dia membohongi Nabi Adam atas nama kebaikan. Ya, orang yang masih polos, ya, masih polos, dia bersumpah atas nama Tuhannya, ya dilaksanakan oleh Adam, dan itu satu kepolosan. Enggak punya pengalaman dan tidak ada keburukan di surga itu. Ya, itu hanya sebab untuk disempurnakannya Nabi Adam, karena sudah ada tajalli wujud, maka kemudian ada tajalli nuroniyah, dan itu mesti dijauhkan jaraknya antara Allah dan ciptaannya Adam, yaitu ke dunia ini. Ya. Ini ada dalam kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Sidi Ahmad Sahal At-Tusturi. Ya. Nah, maka ketika kita melihat orang berbuat buruk, kita takwilkan seindah mungkin, kalau mungkin. Kalau enggak, berarti ada kesalahan di diri kita. Untuk lebih matang, ya, lebih mengerti tentang keburukan itu. Ini kan orang ya sudah buruk, tapi ketika melihat keburukan orang nggak ngerti. Aneh, kenapa ya ada orang begitu? Malaikat rupanya dia itu. Padahal mungkin dia lebih buruk daripada orang lain di satu sisi. Nah, inilah hak suhbah itu. Nah, maka kenapa kita selalu diarahkan, dianjurkan oleh para masyaikh itu untuk melihat diri? Karena orang lain adalah cermin kita. Ya, artinya orang mau buruk mau baik, tetapi perilaku orang kepada kita itu sebetulnya perilaku kita kepada orang lain, itu sebetulnya intinya. Orang itu baik atau buruk. Ya. Nah, bahkan yang di warning itu oleh para masyayikh ketika kita bergaul dengan para aulia, para ahlillah, karena kita selalu diposisikan dan dipandang dan berada di ruang yang dia pandang baik. Nah, sering orang jika dekat dengan para aulia itu merasa baik karena nggak pernah dianggap buruk oleh aulia. Wah, dia baik. Lihat orang yang dekat orang-orang baik, terus jadi baik. Itu bahayanya itu. Ya, qorib itu, dekat itu kepada mereka itu ada etikanya yang terlupakan oleh orang hak suhbah. Ya. Mana pernah mereka menyalahkan kita itu? Ya. Jadi kita merasa, wah, cermin saya itu, lihat saya nggak ada salahnya. Ya. Itu, maka ada seorang sahabat, ya, dia tiba-tiba ingin jauh dari Nabi, dari Madinah. Maka disindir oleh sahabat yang lain, orang dari mana-mana pengen dekat bersama Nabi dan berada di Madinah, ente mau menjauh. Nah, itu selalu aja ada orang-orang yang punya yakzah, ya, yang tinggi itu. Nah, wa fi wasiyati Sidi Ibrahim Ad-Dasuqi. Wa fi wasiyati Sidi Ibrahim Ad-Dasuqi, la tunkiru ala akhikum halan. Allah. Wala libasa, wala ta'ama, wala syaraba, fa innal inkara yurithul wahsya wal inqita'a 'anillahi ta'ala. ولا إنكار على أحد إلا إن ارتكب محظورا صرحت به الشريعة المطهرة وإن الناس خاص وخاص الخاص ومبتدئ ومنتهٍ
بعد. Nah, Sidi Ibrahim mengatakan, jangan kamu mengingkari mengingkari ke atas saudaramu itu akan halnya. Ya kan ada situasi yang meliputi orang lain. Ya, apakah dia sedih atau dia tiba-tiba gembira, itu kan hal. Ya. Hal adalah temperamental atau perangai atau ya, yang mengikuti suasana hati, itu hal namanya. Suasana hatinya apa? Ya kan halnya berbeda. Coba orang di sebelah kematian, orang di sebelah perkawinan, orang kan lain. Ya. Tiba-tiba kok ketawa-ketawa di sebelah itu kematian, kita jangan mengingkari dulu mungkin. Ya, karena hal orang berbeda-beda. Termasuk itu hal yakni minan nafs, ada hal minar ruh. Ya. Ada hal minar ruh. Orang tiba-tiba kenapa ya, kumpul berjamaah dia tidak. Kenapa? Ya kan hal. La tungkirul akhikum halah ala akhikum halah. Itu perkara hal. Bahkan tidak boleh juga libas. Paling kurang misalnya ada orang berpakaian aneh-aneh, ya paling kurang lagi aneh lah kan. Kenapa sih? Ya, nggak usah. Kita mungkin kalau dihinggapi perasaan aneh, ya aneh juga. Gitu. Ya, atau ta'am. Ya. Atau syarab, makanan, minuman. Kenapa? Karena ingkar itu akan mewarisi ke dalam hati kita itu wahsyah. Apa wahsyah itu? Renggang, jauh, wal inqita. Ya. Dan sibuk kepada selain Allah, terputus dari menyaksikan Allah, dan terputus dari melakukan taat kepada Allah melalui. Makanya kan Imam Ahmad ketika bininya luar biasa ngelawannya itu, yang istri yang kedua itu, orang semua meminta untuk menceraikan, malah Imam Ahmad menjawab, kalau aku ceraikan, ibadahku mana? Gitu. Dan kalau aku ceraikan, siapa yang akan menyabari dia? Wong Allah ngasihnya ke saya kok. Ya, nasib punya istri badeg. Ya. Udah, itu ibadah kita. Nah ini hak ukhuwah ini terlepas apakah orang tua, anak, saudara, istri, suami, dan umum, hak suhbah. Makanya Nabi menyuruh ketika ditanya siapa yang paling berhak disuhbai, ummak, summa abak. Cuman dulu berarti ibunya telu. Ya. Tapi siji derajatnya 3. Nah, ya. Jadi waduh, cuman punya umak siji. Kurang 2 lagi umaknya. Nah ini, maka tidaklah orang mengingkari seseorang melainkan dia telah bukan. Kita boleh mengingkari seseorang itu hanya ketika seseorang itu melakukan yang dilarang ya, menurut syariat yang jelas. Ya, itu baru mengingkari. Ya. Udah mengingkarinya ketika itu. Mengingkari karena dia ya meskipun ulama berbeda pendapat tentang perkara apakah ketika saudara kita melakukan kemungkaran, apakah hilang itu ikhwah ya. Dan itu berbeda pendapat. Semua perbedaan itu menunjukkan ya, bahwa sikapnya mesti membawa kepada pembangunan positif, tidak merusaknya, tidak menghancurkannya, tidak merendahkannya. Karena cinta itu berada di dalam mabda'nya yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan tidak sempurna. Sebetulnya tidak ada itu. Ya, la yu'minu ahadukum diartikan tidak sempurna. Itu ya, toleransi ulama kita tidak sempurna imannya. Padahal tidak beriman itu. Ya, tidak ada iman itu suaranya mesti cinta gitu. Ya, kalau ada berarti itu hanya
yang dia punya iman hanya iman tauqifi, bukan iman taufiqi, bukan iman syuhudi, iman asas, fitrah asas. Orang kafir juga punya itu iman itu. Ya. Tetapi tidak mempunyai iman taufiq, iman syuhud, iman yang punya syu'ab yang banyak, atau yang dikatakan disitulah ulama kita bijaknya itu, ya, tidak sempurna imannya. Artinya kamu tidak memiliki iman syuhud, iman yang dibangun oleh agama, iman yang dibangun oleh ibadah ini kamu tidak punya. Karena iman yang dibangun oleh ibadah, iman yang sempurna, bukan iman hakiki yang asal gitu, ya, adalah orang yang mencintai orang lain seperti yang mencintai dirinya. Itu hanya keluar daripada iman. Arti iman itu sifat-sifat akhlak yang ada dalam jiwa seseorang, itulah hakikat iman. Kan kita iman kepada Allah itu kan dari informasi agama, wahyu. Allah tunggal, ini bla bla itu. Dan semuanya kan gaib mutlak. Kita mengimani itu ideologi. Tetapi apabila Allah telah memberikan, meletakkan, mentajalikan sifatnya ke dalam jiwa, itu baru iman hakiki. Itulah iman taufiqi, iman syuhudi. Ini yang ditiadakan oleh hadis la yu'minu ahadukum. Ya, sama dengan la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Ya. Orang yang di atas perempuan sedang berjimnah itu tidak beriman. Iman apa tuh? Sama la yu'minu. Sama seperti itu. Iman syuhudi, iman yang tumbuh dibangun dari sifat-sifat mulia yang ada dalam ruh. Ya, bukan yang iman, bukan yang dibawa dalam chip tubuh ini, karena tubuh kita itu kan diciptakan oleh Allah. Mesti di situ sudah ada kecenderungan untuk mengesahkan Tuhan walau kana kafira. Ya, itulah perlunya agama di situ. Taqdisu dayan an tariqil insan. Itu. Nah, maka orang yang gagal mendapat agama tidak sukhbah, selama-lamanya berpecah belah kepada saudara seagama itu. Ya. Nah, maka jika melakukan syariat salah yang dilarang oleh syariah, ya, maka baru di situ kita ingkari kesalahan itu, bukan orangnya. Nah, kenapa? Karena ada orang yang khusus, ada orang yang teristimewa sangat, ada orang yang pemula, ada orang yang sudah, ya, muntahin, ada orang yang baru mutasyabbih, yang sedang berusaha untuk, ya, mengikuti, meniru seperti mereka. Tapi ada orang yang sudah merealisasikan hakikat mulia itu. Nah, orang yang kuat tidak mampu untuk berjalan seiring bersama orang dhaif, atau dan sebaliknya. Ya. Nah, sedangkan Allah yarhamul ba'da bil ba'd. Allah menyayangi seseorang satu sama lain dengan seseorang. Ya. Kenapa kita dipelihara oleh Allah, oleh ibu? Karena Allah memeliharanya. Gitu. Maka ada ibu terus menyayangi kita. Itulah hakikatnya Allah. Ya. Lalu kemudian Allah sendiri mengatakan bahwa Allah menyayangi hambanya lebih daripada seorang ibu kepada anaknya. Taib. Amin kalamil Imam Sa'id من كلام الإمام سعيد بن المسيب ما من شريف ولا ذي فضل إلا وفيه نقص ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله ومن حق الأب على الأخ أن يرجو له من الخيرات والمسامحات وقبول التوبة ولو فعل من المعاصي الإسلامية ما فعل كما يرجو ذلك لنفسه. Nah, Imam Sa'id ibn Musayyab mengatakan tidak ada orang yang syarif, yang mulia. Tidak ada orang yang mempunyai keutamaan budi luhur, ya, melainkan dia mempunyai kekurangan. Namun
kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya, sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang mengurangi nama baik dia, mesti Allah akan tutup dengan kelebihannya. Ya. Kenapa? Karena ketika mereka orang-orang mulia itu melakukan kekurangan, dia ya, semakin merasa bahwa dia taksir, dia tidak mampu, dan semuanya Allah berikan. Pada saat itu ya, menutup. Itu sebab kenapa tadi dikatakan meskipun kita mengingkari orang itu salah karena syariat, tapi syariat ini artinya yang sorohat, ya, yang kesalahannya itu yang betul-betul qat'i begitu, yang muttafaq. Kalau itu minal ikhtilafat, tetapi itu yang muttafaq. Kalau yang ikhtilaf itu nggak boleh, ya. Seperti misalnya rokok, ya. Rokok ikhtilaf apa ittifaq itu? Ya, kan rokok ikhtilaf. Ya, tapi ada kelompok orang memerangi rokok sama dengan khamr. Ya. Ya, ketika ulama ya kan sikap dakwah itu kan banyak. Ada orang mengharamkan, itu memang hukumnya haram, ya. Ya, ada orang mengharamkan adalah karena ya, agar tidak terjebak kepada yang haram gitu. Yang diharamkan maka diharamkan. Ya. Sesuatu yang bawa ke haram kan haram, maka diharamkan. Jadi terkadang ya, orang rata aja itu digeneralisir haram gitu. Seperti tentang bunga bank lah misalnya kan. Ada yang mengharamkan, ada yang bolehkan itu. Ya. Nah, itu bukan masalah yang seperti itu, yang ikhtilaf, yang betul-betul sharih. Ya, di dalam sharih ini dalam arti tidak sembunyi-sembunyi. Orang melakukan dosa sembunyi, ketahuan tutupi. Wong dia udah sembunyi-sembunyi kok. Gitu. Nah, kecuali dia di lapangan terbuka teriak-teriak dan dia berzina di situ, baru pukul itu. Ya. Tapi coba fenomena di barat kan itu memang di jalanan seperti binatang, masuk ke ya, ke budaya kita, ke masyarakat kita. Ya. Allah. Dan kita terkadang tidak mampu itu untuk tegas. Namun ada sebetulnya masih. Mungkin dia istrinya itu namanya ihtimal. Mungkin istrinya sudah, untuk tidak merusak manzar ya, mujtama. Artinya kita perbaikinya dengan cara lain. Gitu. Tidak boleh itu ya, menyedihkan dan mempermalukan orang yang berbuat salah. Gitu. Nabi saja mengatakan la tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ya. Orang sudah minum khamar itu dicaci maki, kata Nabi jangan kau caci. Itu ketika orang yang minum khamar sedang ditakzir, namun yang takzir itu sambil mencaci. Ya, kurang ajar, kata Nabi, la tal'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Itu hak suhbah. Itu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, dan hak yang lain adalah mengharapkan kebaikan untuk saudara kita itu dan bertoleransi ya, serta menerima maafnya. Ya. Meskipun dia melakukan maksiat apapun di dalam Islam ini yang dia lakukan, tetap ya, kita berharap kepada kebaikan. Ini kan ada orang karena memang udah gak suka, pas melakukan kesalahan, mampus, rasain itu akibat amal ya apa ya, itulah hukum amalannya itulah memang ya. Begitu dia dapat keuntungan, nah inilah nasib anak soleh ya, nah, tidak ya. Itulah
Al-Fakir ditanya kawan-kawan di Mesir dulu, karena saya begitu fanatik dengan tasawuf itu, dengan tarikat, sehingga teman-teman tuh dulu ada yang nanya, apa sih yang tasawuf yang antum dapat itu apa? Ya, supaya saya bisa tertarik. Ya, kata saya, allamana tasawuf. Ya, alla nara uyubal akharin. Itu yang indah. Ya. Al-Fakir ketika kalau ditanya apa sih yang indah kamu bertasawuf itu, tasawuf mengajarkan saya untuk tidak melihat orang itu salah. Apa sih kesalahan? Apalagi menurut syariah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, maka tugas ukhuwah suhbah kita berharap dia baik. Ya, itulah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Keimanan yang tumbuh dari rohani adalah mengharap orang lain mendapat kebaikan sebagaimana yang dia inginkan, yang dia sukai. Itu. Ya. Maka ada unik kan, itu candaan sufi itu yang disitir oleh, saya ketawa kalau dengar, ingat candaan Gus Dur itu ketika orang supir bis masuk surga itu. Ya, saya kalau nggak dengar ketawa, Allah, itu kan humor sufi itu. Ya, ya yang supir bis masuk surga marah kan penumpangnya, wah, orang ugal-ugalan begitulah kan. Ketika ugal-ugalan kamu berdoanya mudah-mudahan selamat, itu kan selamat doa kamu itu. Ya Allah. Ya. Karena ketika kita mengharapkan baik kepada orang yang buruk, pada giliran kita buruk, ya, oleh Allah kita ditolong oleh Allah menjadi baik. Ya. Allah. Ya. Itu dalilnya, lihat yang sudah kita baca. Orang pergi ke rumah, ya, akhnya itu saudaranya, hak. Ya. Kemudian dia mengatakan tidak ada tujuan lain melainkan aku mencintainya karena Allah. Ya. Kemudian Jibril mengatakan, ya, Allah menyampaikan salam kepadamu bahwa Allah mencintaimu. Ya. Kami seolah-olah didoktrin gitu, bahwa menyakiti satu manusia menyakiti penciptanya, Allah. Apalagi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Nah, ومن حق الأخ على الأخ ألا ينظر إلى زلة سرقت ولا يكشف له عورة سترت وفي الحديث من رأى عورة فستر كان كمن أحيا موءودة من قبلها. وقال المشايخ كل من لم يستر على إخوانه ما يراه منهم من الهفوات فقد فتح على نفسه باب كشف عورته بقدر ما أظهر من هفواتهم. وقالوا إذا رأيتم محاذر من إخوانكم على معصية لم يتجاهر بها فاستروا فإن تجاهر بها فوبخوه بينكم وإن لم ينزجر فوبخوه بين الناس مصلحة له لا تشفيا فيه فلعله يرعوي وينزجر وما دام يعصي في قعر داره ويغلق بابه عليه فهو لم يتجاهر إلا إن كان هناك أطفال يحكون ما يرون فإنهم كالرجال. Naam. Hak yang berikut ini adalah hendaklah dia tidak melihat, ya, kekeliruan yang dulu, kesalahan yang dulu. Jangan yang dulu itu dibawa-bawa. Walah, Ustadz ini bengene gak minum misalnya. Alah, Ustadz ini bengene ngeranda baik. Ini stop. Ya, karena begini, kalau penjelasan orang sufinya itu, durasi hidup ini kan cuma
zail, zillun zail. Ya, durasi hidup itu seperti munculnya satu klise di layar, ya, hilang, ganti klise baru, hilang. Hakikatnya durasi hidup itu senapas itu, gitu. Ya. Artinya Allah menampilkan sifatnya yang dikehendakinya pada setiap makhluknya, itu kemunculannya itu hanya sedikit. Dan itu memang hakikatnya. Kenapa kemudian orang berbuat perlu ratusan napas? Sebetulnya bukan karena memang buruknya banyak, tetapi kehendak Allah itu panjang dan luas, tiada terbatas. Mau dimunculkan dalam durasi yang sedikit. Maka itu sebab durasinya jadi banyak. Orang berdosa 2 hari misalnya, sebetulnya tetap berdosa itu cuma satu tampilan klise itu. Cuman karena apa yang ditampilkannya terlalu besar kehendak Allah itu, maka perlu banyak. Sebetulnya tidak ada bedanya orang berdosa 2 hari dengan 2 tahun. Sama saja di sisi Allah itu. Jika bertobat dikabulkan, diterima. Maka kita tidak melihat banyaknya itu. Ya. Nah, orang yang melihat hakikat kehidupan itu terus nggak ada bedanya. Sama seperti sebaliknya orang yang marifat kepada Allah. Sama, marifat itu hanya satu tampilan saja. Gitu. Katakanlah orang seumur hidup tidak suhud kepada Allah, begitu mau mati dikasih suhud. Sama dengan orang yang suhud 20 tahun juga nilainya di sisi Allah. Sama. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, mereka adalah orang-orang, ya, yang sahibul qadr, sahibul azamah indallah. Itu sebab mengerti tentang hakikat hidup ini. Maka kesalahan dulu nggak ada. Hanya cashback nafsu itulah yang selalu teringat dengan masa lalu orang lain. Itu cerminan nafsu. Ya. Engkau kawin maning, sing bengen-bengen gak kawin sembunyi-sembunyi kan gitu. Ya. Ya yang udah kalau terjadi lagi lain lagi, bukan yang itu. Dan kita mesti punya kesiapan untuk memaafkan dengan pemaafan yang baru. Dan itulah ibadah dan hak suhbah. Ya. Makanya istri kalau sudah diajarkan hak suhbah itu oke itu kan. Ya. Ketika terjadi salah saya apa? Saya nggak ingin kok. Allah yang memberikan keinginan itu kan. La haula wala quwwata. Tapi mesti mereka adalah orang-orang yang melihara hak suhbah. Bukan enaknya baik kan gitu, enaknya dewek baik. Dia pun sikapnya seperti itu kepada satu sama lain. Jika itu yang terjadi, maka dia mampu mengatasi masalah emosional, masalah ya, kemarahan yang membledak itu tidak ada. Tidak ada. Nah ini dan tidak menyingkap aurat keburukan yang ditutupi. Ini hadisnya. Barang siapa yang melihat satu aurat kemudian ditutupi oleh orang itu, ya, dia melihat aurat ditutupi, baik aurat hakiki, aurat atau uyub, sifat buruk. Sesuatu yang ditutupi itu aurat. Ya. Ini sama dengan orang yang menghidupi orang yang sudah dikubur hidup-hidup. Ya. Orang yang melihat aurat kemudian ditutupi. Kaman ahya mau'udatan min qabriha. Dan para masyayikh mengatakan orang yang tidak menutupi aib yang dia lihat daripada saudaranya, daripada hafawat, ya, orang yang tidak menutupi, maka Allah akan membukakan aib orang itu, ya,
sebanyak yang dia singkapkan auratnya itu. Betul itu. Faqad fataha ala nafsi bab kasfi aurati biqadri ma azhara min hafawatihim. Itu. Kalau kita menutupi, Allah akan menutupi, begitu. Kalau kita membuka, maka Allah akan membuka. Naam. Lalu mereka berkata, idza ra'aitum ahadan min ikhwanikum ala ma'siyah. Ketika kita melihat saudara kita melakukan satu dosa, yang dosa itu dia tidak war-warkan, tidak terang-terangan, ya. Kemudian dia menutupi. Orang yang melihatnya terus dia tutupi. Ya. Artinya orang melakukan dosa tidak terang-terangan, maka pasturu, tutupi. Karena dia tidak terang-terangan, kita pun tutupi. Tapi kalau dia terang-terangan, ya, fawabbihuhu bainakum. Jangan disebarkan ke orang. Kita tegur baik-baik antara kita. Kalau dia juga tidak menahan diri, tidak dapat mengambil sikap untuk menahan diri, baru burukan di tengah-tengah orang dengan niat maslahatan lahu, bukan tasyafian, bukan mampus memang dasar, tidak. Maslahah. Seperti kita dengan anak kita ini, kita mendidik anak itu, ketika melakukan kesalahan, ada orang memahami psikologi pendidikan anak, katanya tidak boleh dibilang tidak boleh dibilang salah, itu tidak betul, ya. Itu membangun manusia materi itu. Sedangkan di Al-Quran dan hadis banyak kata la dan kata larangan, ya. Yang dilakukan sebetulnya dalam agama lillah saja sudah cukup. Kita tunjuk marah itu maslahah, mahabbah. Anak kita melakukan kesalahan, buktinya ada seorang ibu yang lemah, nggak bisa itu. Kalau anaknya salah dibiarin, nggak bisa. Begitu lemah, ya, emosionalnya itu. Ya. Tetapi tiba-tiba ketika dalam situasi yang serba susah, serba sempit, anak tetap melakukan kesalahan, marahnya marah at-tashaffi. Ini merusak jiwa. Padahal marah saja, hanya menunjukkan marah sebagai menunjukkan kesalahan saja. Ya katakanlah anak melakukan salah, tidak boleh. Ya, hati kita aman-aman aja, nggak marah, nggak apa. Maslahatan lahu. Silakan mau teriak setajam-tajamnya, Allah memelihara jiwanya karena kita mendidiknya. Ini kebanyakan ibu-ibu, ya, ketika dia sudah sempit waktunya dan memang tidak lagi bisa mentoleran kepada kesalahan anak, langsung nangis sambil hancurlah jiwa anak itu. Begitu juga interaksi umum kepada semua manusia. Marah itu hanya maslahatan lahu, itulah hak, ya, ukhuwah. Ya. Nah maka Nah dengan begitu maka semoga dia yar'awi wa yanjazir, dapat memelihara diri dan mencegah dirinya sendiri itu. Tetapi selama dia masih di dalam rumahnya yang paling dalam kamar, ngunci pintu dan tidak jahar, itu kita tidak tahu pun, dan itu pernah terjadi oleh Sayyidina Umar, ya. Itu ma'ruf kisah itu. Kecuali jika di sana ada anak kecil, ya, yang akan meniru, ya, apa yang dia lihat, maka baru kita membuat tindakan, karena itu bahaya, ya. Sama mereka dengan orang-orang yang jalan anak kecil mesti kita larang. Baik. Satu lagi lah. Wa min haqqil akhi 'ala al-akh an la yu'ayyirahu bi dhanbin wa la ghayrihi fa innal mu'ayyarata taqta'u al-hudda aw tukaddiru as-safa'a. Min kalam al-Hasan al-Basri idza balaghakum 'an ahadin zallatun wa lam tathbut 'inda hakimin fala tu'ayyiruhu biha wa kaddibu man asya'aha 'anhu la siyama in kana huwa bainakum dzalika li anna al-asla bara'atu as-sahah hatta tuqama al-bayyinatu al-'adilatu 'inda al-hakim thumma ba'da thubuti dzalika 'inda fa iyyakum an
تعيروه أيضا فربما عافاه الله وابتلاكم. وفي الحديث من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل ذلك ذنبا. ومن كلام سيدي علي وفا لا تعد أخاك بما أصابه من مصائب الدنيا فإنه في ذلك إما مظلوم سينصره الله أو مذنب عوقب فطهره الله. ومن الرعونة أن تفتخر بما لا تأمن سلبه أو تعير أحدا بما لا يستحيل في حقه وأنت تعلم أن ما جاز على مثله جاز عليك. Allah. Itu artinya pantas kita dulu tidak memahami sikap seorang murabbi itu mursyid. Kita punya ya ikhwan, ya, teman-teman melakukan kesalahan. Wah, kita ingin menunjuk kesalahannya. Ya, sementara gurunya guru kita marah. Ya. Saya pernah dimarah habis ya, oleh Syekhuna ketika bukan saya, ya ikhwan yang di bawah saya melakukan kesalahan menghina saudaranya, menghina sesama ahbab. Ya, yang dimarah ya saya yang ya, abang tuanya katakan. Dan beliau mengatakan, ente mengaku bahwa ente paham tasawuf lah, sama sekali ente tidak paham tasawuf. Ya, padahal anak itu mencuri, ya, mengapa? Ya, hanya murabi yang sabar menunggui kita sehingga baik. Kita kan enggak. Ya, kawan salah hancurkan aja sudah. Ya, karena tidak sabar. Itu sebab jangan sekali-kali kita bicara kepada para masyayikh itu, mudah-mudahan engkau sabar mendidik saya. La, bilaks. Kita yang tidak sabar mengikuti kehidupan dia. Ya. Wong dia sudah orang nggak bisa matematik, ya, lalu diajarkan oleh orang yang bisa matematik, pasti sabar. Kenapa? Wong dia pernah nggak bisa. Nah kita ini ngikutin orang yang bisa itu nggak sabar. Kita sering, ya Allah saya ini mudah-mudahan ya, Tuan Guru sabar. Loh enak aja merendahkan mereka tidak sabar. Wong mereka mau bagi sabar dengan kita, ya, mau memberi sabar. Itu saya melihat sekali hanya mereka itu para murid yang sabar nunggui muridnya sampai betul, seperti orang tua menunggui anaknya sampai kaya, sampai berhasil, sampai sukses. Gitu. Taib naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.